Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang sekali saya Elvina Hilda kembali menyapa Tribuners di podcast tamu kita. Nah, di episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat nih Tribuners sosok Kapolres Kepulauan Mentawai, yaitu AKBP Rory Ratno, yang mungkin sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan berjalan inilah sudah ditempatkan di Kepulauan Mentawai nih. Nah, kira-kira gimana ya keseruan ataupun tantangan beliau di Kepulauan Mentawai ini, dan tentunya kita akan ngobrol langsung dengan beliau, yaitu langsung saja kita sapa KBP Rory Ratno. Halo Bapak. Halo Mbak, Oke. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi, salam Jumat berkah ya. Jumat berkah nih Tribuners. Nah, sebelumnya nih Pak, kita kan mau ngobrol-ngobrol seru, gimana sih pengalaman pribadi Pak Rory di Kepulauan Mentawai, gimana keseruannya juga, dan tantangannya tentu ya Pak ya. Tapi sebelum itu boleh dong Pak, kita perkenalan dulu nih ke Tribuners yang ada di rumah. Oke, boleh silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Alusita. Nah, ini adalah ucapan awal yang biasanya saudara-saudara kita di Mentawai ucapkan. Jadi perkenalkan, nama saya Ajun Komisaris Besar Polisi Rory Ratno Ardiansyah. Saya lahir di Magelang, kemudian alhamdulillah di tahun 2024 kami dipercaya untuk menempati jabatan sebagai Kapolres di Kabupaten Kepulauan Mentawai di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Yeah. Jadi buat saya pribadi ini adalah sesuatu pengalaman penugasan yang luar biasa buat saya, ditempatkan di satu wilayah di mana adalah satu pulau terdepan terluar di wilayah Sumatera Barat dengan kondisi geografis memiliki 4 kepulauan besar, di mana dari Padang kita harus menggunakan kapal. Ada pilihannya adalah kapal Mentawai Fast dengan durasi 4 jam perjalanan. Kemudian juga ada kapal Roro ASDP kurang lebih 12 jam. Dan juga ada pilihan kapal atau pesawat penerbangan. Saat ini ada pesawat Susi Air kurang lebih 40 menit. Jadi satu penugasan yang akan memberikan pengalaman luar biasa buat saya pribadi di daerah Kepulauan Mentawai. Demikian, Mbak. Oke. Nah, kabarnya ini penempatan pertama sebagai Kapolres langsung di Kepulauan Mentawai ya, Pak ya? Betul. Nah, gimana tuh Pak untuk awal sampai di Mentawai itu first impression-nya gimana, Pak? First impression saya saat itu, saya bertolak dari Padang. Ya, alhamdulillah bersama keluarga, saya, istri, dan 1 orang anak saya, putra. Kemudian dengan beberapa anggota kami berangkat menggunakan kapal dari Padang, kurang lebih 4 jam. Begitu tiba di Mentawai, first impression kami adalah alamnya yang indah. Wah, nature-nya langsung ya Pak ya? Saya lihat alamnya indah, pantainya bersih, udaranya segar. Karena selama ini, sebelum ini saya penugasan di Jakarta. Oh, sebelumnya Jakarta. Sebelum ini saya di Jakarta, yang dihadapkan dengan baru berangkat rumah dihadapkan Langsung dengan macet. Iya, macet. Polusi udara. Iya. Nah, begitu ditempatkan di Mentawai, kita ketemu dengan alam yang indah. Iya, yang masih Tidak bersih. ada macet. Iya. Udara segar, jadi berarti ya, 180 derajat berubah gitu ya Pak. Jadi itu pertama first impression saya, kita jatuh cinta ke alamnya Mentawai. Nah, mungkin kalau untuk proses beradaptasi kan udah 1 tahun 5 bulan berjalan ya Pak ya. Kira-kira mungkin struggle-nya atau mungkin lebih banyak struggle atau keseruannya nih Pak kalau di Mentawai? Jadi ada serunya, ada perjuangan ataupun obstacle yang kita hadapi. Seperti tahun lalu, Mbak. Tahun lalu kita dihadapkan dengan tahun politik. 2024 tahun pilkada. Nah, salah satu perjuangan yang dihadapi di Mentawai ini adalah, di Mentawai itu ada 4 pulau besar. Nah, betul. Ada Pulau Siberut, Pulau Sipora, kemudian Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Pada saat pendistribusian kotak suara antar pulau. Nah, iya. Nah, ini salah satu obstacle yang kalau di Kota Padang ataupun di katakanlah Pariaman, Bukit Tinggi, Solo dan lain, kan semua pergeseran kotak suara ini hanya menggunakan mobil. Jalur darat. Iya. Tapi kalau di Mentawai ini kan khusus. Antar pulau ini harus kita siapkan kapal, boat. Nah, itu kita menggunakan boat tradisional, boat kayu.
Itu kita harus menjaga kotaknya tetap aman ya, Pak ya? Betul. Hmm. Kita harus jaga, kita harus pastikan aman. Mm-mm. Jadi begitu kapalnya siap, kita harus cek Mm-mm. kotak suaranya sudah dibungkus plastik. Ya, berlapis-lapis Karena- mungkin iya, Pak. Berlapis. Kita harus pastikan kapal sudah siap, orang sudah siap. Kita cek cuaca. Nah, Karena iya, pernah ada kejadian kapal sudah siap, tiba-tiba badai. Hujan. Nah, di Mentawai itu kadang-kadang begitu. badai tiba-tiba. Tiba-tiba tenang, tiba-tiba badai. Nggak Nah, nentu ya nggak Pak nentu. berarti. Jadi Mm-mm. kita harus tunda keberangkatan. Dan pada saat kembalinya kotak suara pernah ada satu insiden di Mentawai. Mungkin sempat agak ada beritanya juga. Botnya terbalik. Iya, ada beritanya Ya, deh. Mm-mm. tapi alhamdulillah, puji Tuhan, kotak suara aman. Personil KPU dan anggota Polri yang mengawal Aman. juga aman. Hmm. Jadi di situ saya melihat kemarin Mbak perjuangan rekan-rekan KPU, Mm. rekan-rekan Polres, anggota Polres Mentawai yang mengawal itu Iya. dihadapkan dengan badai alam. Kemudian begitu kayak di Pulau Siberut. Setelah turun kapal harus pindah lagi Mbak ke kapal kecil sampan. Sampan kecil yang satu Iya. orang satu itu biasanya Iya. Pak. Iya. Oke. Setelah menempuh perjalanan sekian jam, pindah lagi ke kapal sampan yang kecil. Hmm. Lanjut lagi sekian jam Mbak, 2 jam. Oh, 2 jam juga? Masuk ke daerah kampung tadi. Oh, betul. Setelah sampai ke daerah sungai yang harus dilalui sampan kecil, dilanjutkan lagi dengan jalan kaki Mbak. Wah, Dengan menggendong kotak suara tadi. benar. Jadi Trekking juga lagi ke dalam. Trekking. Itu kurang lebih 2-3 jam. Wah. Jadi saya pribadi kalau mengingat tahun lalu itu saya salut, saya hormat dengan Perjuangannya. Pak. perjuangan rekan-rekan KPU dan juga anggota Polres Hmm. yang sudah mengawal kotak suara dari berangkat sampai kembali. Iya, Itu Mbak, salah satu perjuangan ya. luar biasa Iya, effortnya ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau untuk struggle, kalau serunya Pak, boleh Pak ceritain seru. Vina agak kepo dengan Mentawai. Jujur aja Pak, Vina sebagai orang Minang juga belum Iya. pernah ke Mentawai nih Iya. Pak. Dan Bapak udah ada pengalaman di Mentawai, kira-kira untuk alam dan mungkin SDM-nya juga Iya. Pak. Mungkin ada keunikan yang pengen dieksplor ke masyarakat luas nggak Pak? Ke nasional dan internasional mungkin. Iya. Jadi bicara Mentawai itu adalah, kalau bicara Mentawai adalah bicara selancar atau surfing. Iya, surfing. Ombaknya itu udah Ombaknya. ombak terbaik di dunia ya Pak. Salah satu ombak terbaik di dunia. Kalau WNA atau warga negara asing bule yang biasa main surfing, selain ke Hawaii, mereka harus ke Mentawai. Ya. Ada yang pernah saya temuin, dia bilang, hidup saya belum lengkap kalau belum berselancar, menaklukkan ombak Mentawai sambil bermain surfing tadi. Oh. Itu belum lengkap. Dan tahun lalu saya jumpa dengan salah satu peselancar pro, namanya Nathan Florence. Nah, dia juga bilang begitu, Mm-mm. wajib ke sana. Berarti udah ke Mentawai, berarti Bapak udah ketemu langsung sama Nathan-nya dong? Iya, ketemu langsung, saya interaksi. Kemudian juga saya, kalau di perjalanan Padang ke Mentawai, saya sering berinteraksi ke bule-bule. Ya, saya juga kepo. Iya. Saya juga kepo. Kenapa ke Mentawai, saya bilang. Iya. Itu tadi, ombaknya adalah salah satu ombak terbaik dunia. Terbaik. Kemudian saya tanya lagi, kenapa kok nggak ke Bali? Nah, iya. Ada yang belum pernah ke Bali loh. Oh, Dan tapi banyak. ke Mentawai duluan mereka berarti apa ya? Dan bahkan malah memilih ke Mentawai. Nah, alasannya apa Pak biasanya? Yang satu adalah pasti ombak. Ya ombak. Ombak. Alamnya mungkin Pak? Yang kedua mereka bilang alam Mentawai ini masih alami, masih nature. Ada yang, saya pernah ketemu orang Amerika, usianya kurang lebih 65 tahun. Dia bilang Mentawai ini adalah Bali kurang lebih 20 tahun lalu. Oh, Masih gitu. alami, belum crowded, belum macet. Iya. Nah, mereka berharap kita bisa menjaga alami nature-nya Mentawai. Seterusnya ke depannya tetap kita Seterusnya. pertahankan Iya, seperti ini ya iya, Pak ya. iya. Walaupun nanti mungkin kita bisa memanggil lebih banyak, mungkin apa ibaratnya Pak, mungkin lebih gampang dijangkau seperti Bali, Mentawai ini, tapi kita tetap mempertahankan alam yang seperti ini ya Ada Pak ya. satu bahasa yang saya ingat itu, jangan overexploit kayak Bali. Over. Nah, itu bahasanya itu yang saya ingat. Benar-benar. Jangan berlebihan seperti Bali. Hmm. Bahkan ada yang menyebut, mereka bilang Bali itu sekarang too western katanya. Oke. Jadi kamu kalau mau party ke Bali. Hmm. Nah, mereka bilang kalau kamu mau tenang, mau alam yang indah, tenang, Ke Mentawai kita. pergi ke Mentawai. Oke. Gitu, Nah, Mbak. oke. Tapi kalau untuk dari SDM Mentawainya nih Pak, kira-kira
ada cerita mungkin gimana Bapak melihat SDM di sana Iya. dalam mempertahankan adat dan juga mungkin kan harus setiap harinya berdatangan bule-bule Iya. juga Pak. Kira-kira mereka mungkin terbuka atau mungkin ada batasan yang harus disampaikan. Kalau Bapak sebagai Kapolres mungkin kan sebagai jembatan antara bule dan masyarakat Iya. gimana biasa tuh Pak? Kalau saya melihat masyarakatnya cukup welcome dengan kedatangan WNA karena itu menjadi salah satu tambahan ekonomi Betul. buat warga lokal. Tapi ada juga mereka seperti di daerah Pulau Sipora di kawasan Jati, karena itu masih banyak warga lokal tinggal di situ, mereka membatasi. Artinya membatasi apa? Kawasan sini tidak diperbolehkan hanya menggunakan, mohon maaf nih bikini, Ya, bikini. gitu. Jadi kalau mau bikini silahkan yang ke pulau-pulau depan. Oke. Gitu. Jadi ada rules-nya berarti Ya, dari ya. masyarakatnya langsung. Ya. Dan kemudian di Mentawai ini ada satu nilai budaya yang mungkin menjadi keunggulan di Sumatera Barat. Jadi suku aslinya adalah suku asli Mentawai. Itu kalau di Pulau Siberutnya masih ada masyarakatnya suku asli Mentawai yang menggunakan, mohon maaf hanya pakaian adat mereka ya Pak ya? Pakaian adat mereka. Berarti masih ada, masih kental berarti masih Pak? Kental, masih menjaga nilai budaya mereka. Bahkan mereka masih tinggal di rumah adat mereka yang namanya Uma. Uma itu di tengah hutan yang dari kayu, rumah panggung besar. Iya, rumah panggung yang ada antara tanah dan rumah itu biasanya ada space-nya di bawah ya Pak ya? Iya. Dan satu rumah itu biasanya tinggal beberapa keluarga. Dan satu lagi ada namanya Sikere. Sikere? Ya, Sikere itu adalah misalnya di satu keluarga suku Mentawai. Nanti di salah satu keluarga mungkin anak pertamanya terpilihlah menjadi Sikere. Untuk menjadi Sikere ini mereka harus menjalankan prosesi adat. Seperti tidak boleh makan ada pantangan-pantangan, ada prosesi adat untuk menjadi Sikere. Sikere ini semacam ahli pengobatan tradisional. Tabib mungkin kita lebih bahasanya Pak ya. Pengobatan. Makanya ada sebutan bahwa Mentawai ini adalah bumi Sikere. Iya, bumi Sikere. Ya, bumi Sikere. Nah, berarti kalau udah 1 tahun Bapak bertugas dan mengabdi ke Mentawai kan sudah kelihatan ya Tribuners sudah beradaptasi dengan budayanya, dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya juga. Nah, kira-kira selama 1 tahun 5 bulan ini program utama apa yang Bapak jalankan untuk masyarakat Mentawai Pak? Yang pasti kami sebagai anggota Polri adalah tugas pokok kami memastikan situasi keamanan Harkaptibmas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam keadaan aman, kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami memiliki keinginan Mbak untuk juga membangun SDM unggul di wilayah Mentawai. Berarti fokusnya SDM ya Pak? Menuju generasi emas. Kan kita harus mensupport kan itu kan. Menuju generasi emas itu adalah salah satu program nasional saya pikir kan. Jadi kami beserta staf kita ada namanya kegiatan kami adalah Police Goes to School. Police Go to School. Iya, nah berarti itu sosialisasi kepada siswa-siswa gitu ya Pak? Iya. Jadi ada program yang kami adakan adalah kami menjadi pembina upacara. Ya, menjadi pembina upacara. Kemudian selain itu kita juga mendatangi, seperti saya datang misalnya ke SD 1, ke SMP 1, ke SMA 1. Kita berinteraksi dengan adik-adik kita. Ya kan? Berinteraksi, memberikan motivasi, memberikan saran-saran masukan agar tidak menjauhi narkoba. Tidak tawuran, ya kan? Harus rajin belajar. Dan harus memberikan contoh motivasi. Nanti siapa yang mau jadi TNI, mau jadi polisi, apa cita-citanya? Nah, terus kita tanya, kamu harus belajar yang rajin, harus berbakti kepada orang tua, hal-hal kecil seperti itu. Tapi memberikan sentuhan dan interaksi itu buat saya pribadi, lalu saya happy. Ketemu langsung begitu. Langsung tanyain satu-satu ya Pak ya. Interaksi sama mereka mungkin lebih kerasa daripada mungkin kita menyampaikan informasi atau apa. Kalau kita langsung ke sekolah, kita lihat keseharian mereka belajar upacara mungkin gitu ya Pak. Mungkin lebih kerasa dan mungkin lebih nyentuh ke anak-anaknya gitu. Dan kami undang juga Pak
ke Polres. Untuk Hmm. apa? Yuk latihan baris berbaris di Oh, Polres. langsung ke Polresnya Iya. biar pengalamannya tuh Iya, kerasa mungkin ya Pak jadi ya. supaya mereka salah satunya adalah bahwa Polres ini adalah milik kita semua, milik adik-adik juga. Silakan. Jadi pernah ada yang WA ke saya, Pak Kapolres kami mau latihan baris berbaris. Oh silakan, Wah, nanti dilatih. inisiatif dari mereka Iya, berarti udah ada minat berarti ya Iya. Pak, kesadaran sendiri. Iya. Jadi datang ke Polres, nanti ada juga yang ada yang latihan bela diri, yang latih dari personil Polres. Iya. Latihan baris berbaris, karate, bahkan juga ada boxing gitu. Keren. Latihan di Polres. Iya. Gitu. Oke, berarti memang fokus utama nih ke SDM dan juga mungkin kalau yang dari Vina dengar nih ada yang nge-spill nih Pak, katanya ada program bedah rumah. Nah, itu program dari Bapak sendiri atau gimana Pak? Jadi saat itu saya lagi motor-motoran Mbak, naik motor lah sama staff gitu kan, jadi ke kunjungan kerja di daerah Sipora Selatan, tepatnya di Desa Sawo. Ketika lewat di sana, saya melihat ada satu rumah Mbak. Kok rumah itu kayu kecil sudah mau rubuh, saya putar balik. Begitu saya masuk, ternyata seorang nenek-nenek. Namanya Nenek Monica, saya ingat itu. Oh, Nenek Monica yang Iya, punya rumah tersebut orang sendiri asisan. ya Pak? Iya, sendiri. Jadi saya izin masuk, boleh lihat Nek, masuk. Lihat kamarnya sudah, wah. Kalau saya kasih lihat videonya nanti Mbak. Iya, boleh di-share. Saya kasih lihat videonya nanti, itu udah rumah mau bocor. Oh. Akhirnya saat itu saya sampaikan, Nek masih ada tanah nggak di sini? Kalau boleh saya mau bantu renovasi rumah ini supaya nggak bocor, supaya demi keselamatan neneknya juga, keamanannya juga ya Pak. Akhirnya kita bersama-sama anggota Polres dan Polsek setempat, kita guyup, gotong royong, kita bangun rumah itu. Alhamdulillah, puji Tuhan, kurang lebih 2,5 bulan rumah itu sudah kita resmikan kemarin. Di akhir Ramadan ya, awal Syawal itu kita serah terimakan ke Nenek Monica. Oke. Dan berarti mungkin ini sebagai bentuk kepedulian, berawal dari kepedulian ya Pak ya. Mungkin karena kan tadi lagi jalan santai nih, kita habis dari kunjungan, terus melihat kondisi rumah tersebut, kita kan mungkin tergerak hati kita buat bantu gitu ya Pak ya. Mungkin kalau dari selama ini program-program lain kita sering dengar gitu kan, mungkin program Police Goes to School, bedah rumah ini mungkin bisa menjadi ibaratnya bentuk kepedulian kepada masyarakat langsung gitu Pak. Mungkin kalau dari masyarakat mungkin sejauh ini ada aspirasi nggak Pak, atau mungkin ada kita pengen yang kayak gini nih Pak, ada yang menyuarakan nggak Pak biasanya? Coba langsung kepada Pak Rorinya gitu. Ada pernah juga warga yang begitu setelah bedah rumah ini tiba-tiba ada yang telepon, Pak Kapolres, ini ada Pak di desa ini kayaknya butuh bantuan juga. Gitu ada juga. Ya saya tampung di mana, saya bilang rumahnya di mana, coba kirimkan fotonya, lokasinya di mana, nanti kita diskusikan, kita sama-sama kerjakan. Dan selain itu juga ini Mbak, saya juga ada program, sebenarnya ini juga ide ataupun sesuatu kegiatan yang muncul dadakan juga, nggak berencana. Saat Police Goes to School, kita interaksi dengan adik-adik, kemudian saya pilih tuh mana yang berprestasi, mana yang ranking ini. Nah, habis itu saya berpikir ini, saya mau kasih reward apa ya, mau kasih gift apa gitu kan, buat souvenir atau apapun itu. Akhirnya saat itu saya langsung muncul aja, ya si A, si B, saya bilang, saya izin ke guru dan kepala sekolahnya, saya berangkatkan ya ke Padang, saya bilang langsung saat itu. Liburan ke Padang kita gitu ya Pak, healing. Judulnya adalah wisata edukasi. Wisata edukasi. Tetap kita harus mengedepankan mereka dapat pengetahuan juga di Padang gitu ya Pak ya. Ada pengalaman tersendiri. Jadi wisata edukasi itu di weekend. Jadi artinya Jumat, Sabtu, Minggu, tidak mengganggu jam belajar mereka. Dan saya memberangkatkan gurunya mendampingi kemana? Ke Padang. Dan mereka belum pernah ke Padang. Ke Padang, kunjungan wajib pertama harus ke museum. Harus ke museum. Kenapa? Supaya mereka, saya pengen ada edukasi tadi. Nah, setelah ke museum mereka report ke saya, lapor apa yang kamu lihat. Apa yang kamu pelajari gitu ya, apa yang didapat gitu ya Pak. Sudah edukasi dapat, lanjut di hari kedua baru wisatanya. Nah, baru healingnya. Healing, ke mall, ajak nonton XX1, makan McD, makan KFC.
Nah itu kan sesuatu banget Mbak artinya. Benar, karena mungkin mereka nggak bisa ngerasain pengalamannya Iya, di Mentawai gitu ya Pak. Dengan belum ada kita maybe kasih di Indonesia. reward ini Iya. mungkin bisa memotivasi siswa lain juga buat Betul. rajin belajar Iya, gitu ya iya, Pak. Mungkin reward sesimpel ini mungkin bagi kita tuh hal yang biasa ya Iya. Pak. Mungkin bagi mereka itu susah buat ada kesempatan Iya. ke Padang, kan dekat gitu ya, tapi Iya. mungkin susah buat mereka. Tapi makanya kita kasih mungkin ibaratnya apresiasi Iya. buat Iya. mereka gitu Iya. ya Pak ya. Betul. Pastinya murid-murid dan gurunya menyambut baik program ini. Nah, Iya. kira-kira kedepannya masih ada program unggulan yang pengen digarap tapi mungkin masih terhalang sesuatu gitu, ada nggak Pak? Ada satu yang memang dari awal tahun itu yang menjadi apa ya, keinginan saya adalah saya pengen bagaimana Mentawai ini punya sarana transportasi laut yang bisa membawa pasien ataupun warga Mentawai yang sakit, Iya, bahkan juga jenazah. betul. Jadi pernah saya lagi makan Mbak di warung gitu makan, tiba-tiba rame gitu. Oh kenapa? Ternyata ada warga yang harus segera dirujuk ke rumah sakit ke Padang. Ke Padang. Sedangkan untuk jalur kapal itu 4 jam paling cepat gitu ya 4 Pak jam ya? bukan hanya paling cepat, tidak tiap hari Mbak. Oh, tiap hari juga? Iya. Berarti satu kali satu. Seminggu itu hanya, kalau kapal cepatnya itu hanya 4 kali ya. Hanya Senin, Nah, gimana Selasa. kalau keadaan darurat seperti ini? Darurat. Nah, akhirnya apa? Harus nyewa boat Mbak. Oke, nyewa boat. boat di Mentawai itu kurang lebih bisa 15 sampai 20 juta. Wow. Bayangkan orang sakit, Iya. kondisi tidak mampu, harus mau sewa lagi. Aduh. Itu pertama. Kemudian kedua, saya lihat di Padang. Tiba-tiba di Muaro itu ada ambulan, bawa jenazah, ada bot kayu. Mau bawa jenazah. Meninggalnya di Padang, mau dimakamkan di Mentawai. Nah, kalau kapal-kapal swasta ataupun ini kan nggak diperkenan ya mengangkat jenazah, nggak bisa mereka. Iya. Akhirnya harus butuh sewa lagi. Jadi saya lagi menginisiasi, mengajak teman-teman, artinya saya bilang, yuk kalau bisa kita buat, saya bilang, bot kayu. Saya pengen ada bot tradisional dengan kearifan lokal. Mungkin nanti di situ bahasanya adalah sentra pelayanan terpadu, atau bisa juga kita sebut itu adalah ambulans laut. Iya, ambulans lautnya mungkin ya Pak. Jadi kita standby-kan nanti. Nah, masyarakat bisa menggunakan itu. Oke. Itu harapan saya, ini yang masih jadi mimpi saya. Semoga segera terwujud dengan mungkin ada bisa support untuk program ini ke depannya ya Pak. Itu. Jadi saya berharap itu ada. Oke, kalau untuk pengalaman ibaratnya kan banyak WNA nih Pak. Kira-kira untuk kan kemarin kita sempat viral nih kasus Bupati marah-marah ke WNA. Itu terkait WNA yang tidak bayar pajak surfing gitu kan. Nah, kira-kira dari Pak Rory pengalamannya untuk menindak tegas WNA yang nakal ini gimana biasanya Pak? Kan mungkin banyak yang kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita dengar di berita ya Pak. Yang mungkin yang ya kesehariannya gimana, mungkin yang sering ngamuk kah atau gimana tuh Pak biasanya? Jadi bicara Mentawai tadi saya bilang, Mentawai ini bule datang itu utamanya adalah untuk main surfing atau berselancar. Nah, peraturan daerah Mentawai ada surf tax namanya. Jadi kalau mau bermain ombak di Mentawai ada cas ataupun taxnya 2 juta per orang selama 10 atau 2 minggu ya. Nah, itu harus dibayarkan WNA yang akan main ke wilayah Mentawai. Nah, memang ada juga bule-bule yang mungkin kalau dibilang kucing-kucingan ya. Ada yang mau membayar, ada yang enggak. Tapi kalau saya bilang mostly sebagian besar mereka mau bayar. Iya, mungkin ya karena mereka tujuannya memang mau surfing ya, bahkan mereka harusnya nggak keberatan harusnya Pak ya. Tapi mungkin Vina ada dengar sedikitnya Pak, mungkin mitos atau fakta, mungkin banyak calo lokal nih Pak dengarnya kalau Vina. Calo lokal yang mungkin harga teks tadi itu lebih murah
kepada calo ini, makanya mungkin ada yang kucing-kucingan gitu. Kayak kemarin mungkin kasus yang Bupati viral itu mungkin apakah sama seperti itu Pak? Calo ini. Kalau yang saya lakukan ya Mbak ya, itu sudah saya lakukan tahun lalu di periode pemerintahan sebelumnya di 2024. Kami melakukan patroli Mbak. Kami kan punya ada Satpol Air, polisi perairan. Ya, Air. Kami patroli. Kemudian saat patroli, kita kan patrolinya adalah memastikan keamanan kan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal. Yang kita periksa adalah apa, dokumen pelayaran, alat keselamatan. Begitu semua udah pasti aman, saya sampaikan kepada staf, coba tolong ditanyakan, apakah sudah menyelesaikan serve text-nya. Nah, begitu sudah aman, sudah membayar, kita oke, bagus, kita apresiasi. Tapi pernah ada yang memang belum. Akhirnya kita sampaikan saja, dan saya pernah juga ikut patroli langsung. Tinggal mengkomunikasikan sebenarnya. Benar. Kita sampaikan ke WNA-nya, you ini harus bayar sekian-sekian. Setelah dikomunikasikan ya mereka selesaikan. Itu. Mungkin untuk kasus yang kemarin mungkin memang kasus yang agak unik mungkin ya Pak ya, karena langsung Bupati yang turun. Yang langsung ya, karena mungkin ibaratnya gimana ya? Karena mungkin kan ini PAD langsungnya Mentawai kan Pak. Jadi kalau misalnya mereka nggak bayar pajak segala macam ya, kita harus tindak tegas gitu. Kan saat itu Pak Bupati udah lagi greget. Ada greget ya. Greget, mungkin sudah dapat masukan. Betul. Ada beberapa mungkin kapal ataupun bule yang ya kucing-kucingan, akhirnya menunggu lama, akhirnya naik emosinya. Menurut saya ke depan adalah tinggal bagaimana sama-sama sinergi antara mungkin Polri, nanti Pemda nanti menggandeng Polri, sama-sama kita patroli untuk memastikan wilayah perairan Mentawai aman, ya kan? Kemudian memastikan itu tadi Surftech yang menjadi sumber PAD-nya memang masuk. Benar. Tidak ada lagi yang kucing-kucingan. Harapannya ke depan makin disiplin mungkin ya Pak ya. Oke. Nah mungkin memang belakangan ini Mentawai agak hits ya Pak ya. Ini satu bupatinya viral. Baru banget kemarin ada WNA yang diam-diam juga bawa benda terlarang, narkotika, dan udah ditangkap kemarin ya Pak. Nah itu tuh biasanya kan katanya nih mereka ngelola penginapan dan juga mereka sebagai server atau perselancar di Mentawai. Nah itu selama setahun mereka di sana, kita dari Polres sendiri atau mungkin biasanya untuk mengecek barang yang dibawa oleh WNA ataupun tamu itu secara manual, ataupun ada alat mungkin Pak yang dicek satu, mungkin kalau manual ya Pak mungkin dicek barang bawaannya ataupun harus ada alat kah gitu Pak, mungkin kan ini udah keciduk satu gitu Pak, itu gimana Pak? Jadi terkait WNA warga Brazil kemarin yang kita amankan itu adalah informasi dari masyarakat. Informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya benda terlarang yang dalam hal ini narkotika ganja yang dibawa masuk ke Mentawai. Berdasarkan informasi tersebut, akhirnya rekan-rekan dari Polres, Sat Narkoba, kemudian juga Satpol Air bergerak, kemudian mengamankan paket barang haram ini tadi. Kita telusuri, ternyata barang haram ini adalah pesanan dari warga negara Brazil tadi. Akhirnya kita kembangkan sampai ke penjualnya di Padang, yang kita kejar sampai ke Jakarta, sudah kita amankan. Warga negaranya Brazil sudah kita amankan, dan kita akan proses lanjut nanti. Pesannya apa? Pesannya apa yang kita mau sampaikan adalah bahwa wilayah hukum Polda Sumbar, Sumatera Barat ini tidak memberikan ruang untuk peredaran narkotika apapun jenis dan bentuknya. Ini adalah perintah tegas dari Bapak Kapolda Sumbar bahwa kita akan memerangi narkoba. Kita akan tindak tegas terhadap semua pelaku, penjual, pengguna, artinya bahwa Sumbar ini tidak ada tempat. Kita perangi, dan itu kita harus perangi bersama. Bukan hanya Polri, tapi semua unsur, semua pihak terlibat, masyarakat terlibat, memberikan informasi, sehingga semoga Sumatera Barat ini tidak ada lagi narkotika atau narkoba. Demikian. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan penutup ya Pak ya. Kira-kira untuk sejauh ini tantangan dalam menegakkan hukum di Mentawai itu kira-kira
ada struggle yang seperti apa yang Bapak hadapi, Pak? Mungkin dari ke masyarakatnya mungkin? Karena mungkin ada seperti masyarakat hukum adat Iya. antara Polri dan Iya. itu apakah dan Pemda juga mungkin bisa bersinergi dengan baik atau mungkin ada struggle, Pak, untuk Iya. penegakan hukum ini? Yang pasti yang pertama, obstacle, tantangannya adalah kondisi geografis. Geografis Untuk tadi juga. mencapai satu titik terkadang kita harus effortnya luar biasa tadi, Mbak. Iya, Harus naik kapal besar, lanjut lagi sampan, masuk hutan. iya. Dan itu sudah pernah kita lakukan, Mbak, terhadap ada satu kejadian pembunuhan terhadap satu suku warga adat memang. Nah, itu sempat ada semacam keyakinan mereka bahwa membunuh secara adat itu ya diperbolehkan. Nah, itu harus kita komunikasikan, artinya memberikan pemahaman bahwa ini negara hukum. Benar. Kita bersama-sama tokoh adat, tokoh masyarakat, anggota DPRD semua untuk meyakinkan bahwa ini adalah hal yang salah, ini negara hukum, harus kita proses. Benar. Demikian. Memang harus ibaratnya butuh seperti mengedukasi dulu ya Pak ya, memang edukasi, soft approach gitu. benar. Ya. Mungkin kita udah sering mengalami di sekitar kita kalau misalnya untuk masalah adat ini kan memang ya ada yang masih memang harus dijalankan, tapi secara hukum juga harusnya begini gitu ya Pak ya. Mungkin memang kita harus komunikasikan aja baik-baik gitu ya Pak. Atau mungkin harapan nih Pak terakhir. Harapan sebelum kita tutup podcast ini, harapan untuk masyarakat Mentawai, untuk mungkin dari Polri juga, untuk Pemda mungkin boleh Pak disampaikan, di sinilah tempatnya Pak. Ya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami pribadi dan juga atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami mengharap bahwa tugas untuk menjaga situasi Harkaptipmas ini dapat maksimal, dapat optimal jika kita bersama-sama. Bersama kita bisa, karena di Mentawai itu ada bahasa Mbak, namanya slogannya adalah Musara Kasimaeru. Musara Kasimaeru. Musara Kasimaeru. Itu bahasa Mentawai yang artinya adalah bersama-sama kita menuju kebajikan. Bersama-sama kita menuju kebaikan. Artinya, mari bersama-sama kita menjaga situasi keamanan di wilayah Mentawai, semua unsur, Polri, Pemda, masyarakat, kemudian TNI Polri, kemudian juga kalangan sivitas akademika, dan yang selanjutnya adalah belajar dari pengalaman ataupun kejadian dengan diamankannya WNA bule yang menggunakan narkotika jenis ganja. Ini menjadi pesan atau momentum buat kita bersama bahwa Mentawai khususnya dan Sumbar harus kita jaga bersama. Dari apa? Dari masuknya narkoba, dari peredaran narkoba yang akan merusak generasi penerus. Bayangkan, berawal mungkin sekarang hanya dari ganja. Nanti naik level, kalau didiamkan naik level, dia main apa? Main sabu, main kokain. Iya. Contoh kita sudah lihat Mbak di Bali. Betul. Kan sudah lihat di Bali beberapa kejadian itu. Bule ngamuk di klinik. Bikin rusuh Bule bikin rusuh di depan mall. Itu semua karena apa? Karena pengaruh narkotika. Mau Sumbar, mau Mentawai seperti itu. Jangan sampai Jangan sampai. Nah, inilah momentum. Memberikan pesan kepada WNA, dan bukan hanya kepada WNA, kepada semua orang. Bahwa Sumatera Barat harus tidak memberikan ruang ataupun bebas dari narkoba. Itu Mbak. Oke, kita harus tetap perangi narkoba. Bersama-sama. Untuk segala kalangan umur semuanya nggak terkecuali ya Pak ya. Oke. Itu dia tadi Tribuners, kita udah sharing pengalaman seru dari Pak Rory, gimana sih keseharian Pak Rory di Mentawai. Struggle-nya juga ada, tantangannya, tapi masih betah di sini Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, insya Allah betah kita nih. Menikmati. Ya, kita nikmati alamnya juga ya Pak ya. Semoga bisa terus bersinergi untuk masyarakat Mentawai ke depannya Pak. Bisa terus berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk sesama. Wah, super sekali ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rory atas kehadirannya di studio kesayangan kita hari ini. Mungkin next kita bakal undang lagi, kita bahas topik yang lebih seru lagi ya Pak ya.
Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Saya Elvina Helida pamit undur diri. Mungkin nanti kalau ada yang pengen ditanyakan lagi boleh tanya-tanya di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.